Jadi sebenarnya amal adalah perbuatannya, pahala adalah hadiahnya. Tapi untuk balasan setiap ibadah itu bertingkat. Termasuk beberapa ibadah itu memang ada tingkatan khusus. Sholat, ada sholat khusus. Kalau sholat yang memiliki pahala besar, itu 6 rakaat antara maghrib dengan isya. Namanya sholat sunat awabin. Itu sholat sunat, Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, siapa yang melaksanakan sholat sunat awabin 1 kali, itu sama kalau dia sholat sunat selama 12 tahun lamanya. Dan akan diampuni dosanya selama 80 tahun. Di riwayat yang lain mengatakan diampuni dosanya selama 50 tahun. Itu sholat sunat 6 rakaat dikerjakan sesudah sholat maghrib. Jadi itu sholat sunat awabin namanya. Ada yang mengistilahkan dengan sholat sunat taubat. Sebenarnya sama. Sholat sunat awabin dan juga sholat sunat taubat. Kenapa dikatakan sholat sunat taubat? Karena dia pelaksanaannya menyebabkan kita diampuni dosa selama 80 tahun. Kenapa dikatakan awabin? Karena memang pahalanya sama dengan orang yang sholat sunat 12 tahun lamanya. Jadi itu sholat sunat yang khusus memiliki nilai pahala yang besar. Dalam puasa juga begitu. Ada puasa sunnah di luar Ramadan yang disebut dengan ayyamul bidi. Itu puasa motif. 14, 15, 16 itu tanggal bulan Hijriah. Jadi Rasulullah mengatakan siapa yang berpuasa 3 hari dalam 1 bulannya, maka sama kalau dia berpuasa selama 1 bulan penuh. Itu namanya saumin ayyamin bidi. Masalah selain itu adalah sedekah. Sedekah juga memiliki tingkatan pahala tergantung cara kita bersedekah. Kadang-kadang kita bersedekah itu kita tahu. Padahal tingkatan sedekah itu dalam hadis qudsi memang ada. Ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa hamba aku yang memberikan kepada aku dan tidak menghitungnya, maka aku pun akan tidak menghitungnya ketika membalasnya. Tapi ini agak berat, Pak. Tingkatan sedekah yang paling tinggi itu adalah sedekah rahasia. Mana yang dimaksud sedekah rahasia? Mungkin di Sorong ini belum ada yang melakukan. Kalau di Mesir itu ada, di Saudi ada. Tapi mungkin orang Sorong belum. Kalau ada orang minta sumbangan, kita kasih kunci tempat uang. Yang berdasar tidak mungkin orang Sorong belum ada lakukan ini. Jadi kalau ada orang minta sumbangan, tempat uang itu kita kasih kuncinya. Bilang ini kuncinya, tempat uangku di sana, silakan pergi ambil sana. Nah, itu tingkatan yang paling tinggi. Tapi mungkin agak berat. Karena selalu kita pikir kalau habis ini mati. Ini kan jadi masalah. Tapi itu tingkatan yang paling tinggi. Ada ulama kita yang pernah saya dengarkan langsung dan saya pernah tanya. Dan ternyata betul, saya telusuri alumni-alumni Mesir itu yang mungkin ada yang tahu bahwa salah satu dermawan di Mesir yang memberikan beasiswa kepada mahasiswa Universitas Al-Azhar ke Mesir, ketika tiba waktunya beasiswa itu mau dikasihkan kepada mahasiswa, itu kunci peti besinya dia serahkan ke bendahara Al-Azhar. Dia cuma katakan tempat uang saya ada di situ, ini kuncinya, silahkan ambil, kalau kurang hubungi saya, kalau ada sisanya simpan saja di situ. Dan apa yang terjadi, Pak? Setiap selesai sudah diambil dan sudah tertutupi semua, kemudian dia tutup, ketika pemilik ini membuka dan itu tempat uangnya penuh kembali. Sebenarnya Allah itu memberikan langsung, tapi ini agak berat karena harus ustaz juga tidak melakukan itu. Ustaz saja berat, tapi ada orang yang mampu lakukan. Itu para wali Allah itu kan seperti itu sebenarnya. Karena dia tidak pernah menganggap kapan uang itu kita berat untuk kita sedekahkan, ketika kita menganggap itu milik kita. Pasti berat. Kemudian yang kedua, orang menganggap nilai uang itu berharga, maka pasti berat. Kalau kita mau buktikan bahwa sesuatu yang kita anggap berharga pasti berat kita keluarkan, kuncinya satu. Kasih orang 2 lembar kertas. 1 lembar uang 50.000, 1 lembar kertas putih. Kasih bersamaan. 1 minggu kemudian bapak pergi minta itu kertas putih, pasti dikasih. Tapi coba minta yang uang 50.000 tadi, dia tidak kasih. Kan begitu. Karena merasa mereka bahwa itu adalah milik saya. Kemudian tingkatan yang kedua, ini yang bisa kita pakai, Pak. Ini tingkatan yang kedua, ini yang agak gampang. Jadi semua uang disimpan di saku. Uang 100, uang 50, uang 10.000, uang 20.000. Kumpul saja di saku baju atau saku celana. Ketika celengan lewat, tutup mata. Baru ambil 1 lembar, masukkan ke dalam celengan. Jangan lihat berapa.
Itulah makna ketika Allah mengatakan dalam hadis qudsi, siapa hambaku yang memberikan kepada aku, dia tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Nah, ini yang agak mudah Pak. Cuma kadang kita tarik-tarik, pegang-pegang, wah ini licin, di keluar 100 ini. Itu masalah juga itu. Biar tutup mata itu kalau dia atau dia pisahkan wal 50 di sebelah sini, wal 100, wal 5.000, udah bilang di sini saja. Ini kan jadi masalah. Makanya orang yang sedekah itu tingkatannya ada begitu Pak. Jadi jangan anggap bahwa sedekah yang kita keluarkan itu sama pahalanya, enggak. Dan juga kadang kepada kebutuhannya. Tapi sedekah itu ada beberapa peristiwa itu Pak, saya pernah rasakan sendiri ketika masih kuliah. Jadi sebenarnya begini, saya selalu mengatakan bahwa pintu rezeki memang itu Allah yang tentukan. Cuma untuk membuka pintu rezeki itu ada berbagai macam salah. Bisa sholat duha, kalau sholat duha pintu rezeki itu harus 4. Kalau 2 rakaat itu kan Nabi mengatakan sedekahnya tubuh adalah 2 rakaat sholat duha. Jadi Bapak kalau mau sedekahkan tubuh, istilahnya kan ini hak pakai. Tubuh ini kan hak pakai Pak, bukan hak milik. Di situ kenapa Allah murka kalau ada orang merubah ciptaannya. Makanya tidak boleh, haram merubah ciptaan. Terutama ibu-ibu yang alisnya lurus jangan dikasih bengkok naik. Kayak belokan masuk di Masjid Raudah ini. Karena ada ibu-ibu begitu, alisnya sudah lurus dia kasih bengkok naik. Dia cukur baru dia kasih bengkok. Itu kan jadi masalah. Itu tidak boleh merubah ciptaan. Karena itu cuma hak pakai, bukan hak milik. Nah, yang hak milik bisa dimodel itu baju, karena itu yang tidak punya. Tapi tubuh ini itu hak pakai. Makanya kau harus bersyukur dengan mensedekahkan tubuhmu. Itu dengan 2 rakaat sholat sunat duha. Makanya kalau Bapak mau kaya baru duhanya 2 rakaat itu mustahil Pak. Karena memang belum sampai. Nanti di hadis yang lain Rasulullah mengatakan siapa yang sholat istiqamah 4 rakaat di waktu pagi, maka dia tidak akan fakir hingga dia meninggal. Itu baru kena. Makanya kalau ada orang duha 2 rakaat baru mau kaya itu tidak ketemu Pak. Istilahnya duha itu kan membuka pintu rezeki. Dan memang fungsi sholat duha salah satu itu. Jadi ada namanya hikmah, ada pahala, ada tujuan. Jadi pahala duha kita tetap dapat. Tapi hikmah dari duha itu ada. Jadi kalau Bapak amalkan sama dengan Waqiah, membaca suratul Waqiah itu kan Rasul mengatakan, saya tidak meninggalkan warisan apapun kepada umatku. Tapi ada satu surah di dalam Al-Quran, siapa yang mengamalkan, mendawamkan, maka dia tidak akan fakir dengan anak-anaknya tidak akan fakir hingga dia meninggal. Itu salah. Itu adalah suratul Waqiah. Idza waqa'atil waqiah. Makanya dianjurkan itu untuk dibaca setiap maghrib. Makanya orang yang susah ekonominya lakukan. Sebenarnya suratul Waqiah itu Pak sama dengan orang menjual di pasar. Sama. Makanya orang yang ngurus masjid, orang yang ngurus ini cukup amalkan itu. Biarkan orang bekerja di kebun. Kalau itu pekerjaan kita di masjid urus agama, pakai Waqiah saja. Itu sama saja. Cuma rezekinya beda. Kalau petani, rezekinya dari kebunnya. Kalau penjual, rezekinya dari jualannya. Kalau pengurus masjid, itu beda rezekinya. Yang penting tawakal, Pak. Itu juga kuncinya. Jadi tidak mungkin juga pengurus masjid, rezekinya dari kebun. Maka tidak ada kebunnya. Itu bahaya itu. Makanya Allah bukakan jalur rezeki itu masing-masing berbeda, Pak. Kenapa? Itu bisa menarik rezeki. Saya sering sampaikan begini. Kenapa orang yang menjual di pasar, misalnya ada 10 penjual Indomie. Kenapa orang singgah di tempat kita beli Indomie? Padahal dia sudah lewati 8 penjual Indomie. Kenapa terbesit hatinya baru singgah di tempat kita? Itu karena memang kita sudah diatur rezekinya, Pak. Orang dari rumahnya itu sudah Allah tetapkan. Nanti ini datang, di sini belanja. Jadi kuncinya. Sama-sama jualan dengan jualannya orang. Tapi kenapa orang singgah di tempat kita? Makanya kalau tidak laku, jangan marah-marah. Karena memang itu rezeki kita. Cuma kita lihat orang Bugis yang hati, mata Andre mata-mata, itu menjadi masalah. Malah sudah sertai, ada memang baca-bacaan orang. Sudah memang ini lihat lagu tidak laku-laku ini. Itu jadi masalah, Pak. Rezeki sudah diatur, nggak usah masalahkan. Mana kita pilih? Dikasih semua rezekinya cepat, tapi cepat mati. Ya, kan kalau rezeki itu kan sudah diukur. Kalau sudah didapat semua kan sudah selesai. Makanya malaikat kan berputar 7 kali di bumi. Kalau sudah tidak ada, baru dicabut nyawanya. Tidak akan mati orang kalau tidak sampai rezekinya. Makanya ada orang itu dikasih air minum, tidak mau masuk. Impusnya tidak mau masuk. Kenapa? Karena sudah cukup air minum dia minum. Tidak mungkin lebih. Itu sudah diukur semua. Bahkan masuk akan dia muntahkan kembali. Makanya ada orang di rumah sakit itu diimpus, tidak mau masuk impus. Itu airnya sudah cukup. Dan itu sudah diukur. Tidak mungkin lebih. Kapan lebih pasti diambil. Makanya saya bilang orang yang suka, yang sering sakit-sakit, periksa diri, Pak. Artinya periksa diri, jangan periksa ke dokter. Periksa makanan yang kita makan. Mungkin tidak keluar zakatnya. Mungkin kita tidak sedekahkan. Iya. Kita tahu kenal
penyakit gula, ilah saya tahu sakit di situ karena itu. Ya, orang malas. Makanya ya, bisa, tidak mungkin. Makanya kan dikatakan as-sadaqatu tadfa'u bala. Da'u mardakum bis-sadaqah. Sebenarnya sedekah itu tujuannya ke situ. Makanya Bapak keluarkan saja. Apalagi di bulan Ramadan ini itu dilipat gandakan. Itu yang sebenarnya kita dikasih fasilitas oleh Allah, dihadiahkan kepada Rasulullah. Ini bulan yang khusus saya kasih kepada Muhammad, dan untuk umatmu itu dilipat gandakan pahalanya. Suruh manfaatkan. Itu saja kuncinya. Kalau Bapak bersedekah di luar Ramadan, kalau mau dikumpul itu 10 kali bolak-balik kita sedekah dengan jumlah yang sama, baru 1 kali di Ramadan ini baru sama. Bapak sedekah di luar Ramadan itu 100.000. Kalau 10.000 di dalam bulan Ramadan itu masih lebih tinggi dibanding di luar Ramadan. Saking tingginya, makanya kalau kita mau mendongkrak kehidupan, kenapa Nabi kasih kita dalam 1 bulan begitu? Allah kasih kita hadiah 1 bulan supaya amalan itu istilahnya, di sini betul kita diuji. Makanya buka puasa kita disuruh, ada andil kita di situ. Memberi buka puasa itu enak sekali Pak. Karena orang ketika kita beri buka puasa, itu pahala puasa kita dapat. Tanpa dikurangi pahala puasanya orang yang berbuka. Jadi kalau 10 orang kita kasih buka puasa, itu kita dapat pahala puasa 10. Cuma didapat pahalanya Pak, bukan syariatnya. Jangan juga pikir-pikir, wah, kalau begitu gampang Pak Ustaz. Kasih buka 30 orang, tidak usah berpuasa. Sudah langsung dapat 30. Kadang juga ada kali-kali begitu. Kali-kali tidak beres. Makanya dalam agama ini ada namanya pahala, ada syariat. Sama dengan orang yang melaksanakan ibadah umrah. Ada orang yang tidak pergi umrah tapi dapat pahala umrah. Itu ada Pak. Sholat 4 rakaat sebelum asar, itu pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. Ini ibu-ibu harus dengar ini. Nah, saya kasih tahu ibu-ibu. Melayani suami dengan ikhlas, menyebabkan suami sangat ridho, itu pahalanya sama dengan umrah 1 kali. Tapi jangan siang hari. Jadi berhubungan dengan suami, itu istilahnya berhubungan badan dengan suami yang menyebabkan suami senang. Tapi istri memberikannya dengan ikhlas. Dan suami merasa senang sehingga dia ridho kepada istrinya. Rasulullah mengatakan pahalanya sama dengan umrah 1 kali. Makanya bapak-bapak harus pintar. Kalau kepingin bila mau umrah gratis, ya. Itu harus bapak-bapak pintar. Itu pahala. Tapi yang dimaksud di situ pahalanya. Pahala, bukan syariatnya. Itu bayangkan Pak, nilai pahalanya luar biasa. Makanya sebenarnya 2 rakaat salat sunat 2 itu juga kalau dari kemudian kita tidak ingin tukar dengan pahala umrah 1 kali kata Nabi. Seandainya nanti pahala salat duhamu 2 rakaat, nanti pahala umrah 1 kali, itu dibandingkan dengan apa yang kau lakukan 2 rakaat dengan umrah yang dilakukan orang, itu kalau dari kemudian kau tidak mau tukar kata Nabi. Itu hadis sahih. Saking tingginya nilai pahalanya. Makanya sebenarnya kita di situ kalau mau dapat nilai umrah, kenapa? Saya sering mengatakan kalau tidak bisa umrah ya jangan juga terlalu bolak-balik Pak pergi umrah. Umrah itu kan ibadah individual. Nabi Musa itu kan pernah mengatakan, pasti kau sudah sayang kepada aku ya Allah. Allah mengatakan, apa yang menyebabkan aku bisa sayang kepada aku? Dia mengatakan, saya sudah berpuasa. Kemudian Allah mengatakan, hai Musa, puasa itu untukmu. Dia mengatakan, saya sudah sholat. Allah mengatakan, sholat juga itu ibadah untukmu. Dia mengatakan, kalau begitu aku sudah membaca kitab-kitabmu. Allah juga mengatakan, itu untukmu Musa. Belum ada untuk hamba. Makanya saya sering mengatakan begini, ada namanya ibadah individual, ada ibadah sosial. Orang yang punya uang banyak Pak, tidak usah terlalu bolak-balik pergi umrah lah. Sampai setiap 3 bulan, bagus sebenarnya kalau pergi umrah. Tapi saya kepingin begini, kalau ada anak yatim di kampung kita, ada anak yatim piatu, ada anak fakir miskin, sekolahkan dia. Uang yang kau pakai umrah bolak-balik, itu kalau umrahmu tidak diterima, ya untung kalau diterima. Kalau tidak diterima itu selesai. Tapi ketika kau sekolahkan anak yatim, memelihara anak yatim piatu, ya anak yatim, apa kata Nabi? Dia akan bersama aku di surga seperti ini. Antara jari telunjuk dengan jari tengah. Saya kasih tahu Pak, orang yang bangun masjid itu tidak dijamin masuk surga. Biar bangun masjid 100 tidak dijamin masuk surga. Karena hadisnya itu cuma mengatakan, Mambana masjid dan di dunia, lillahi ta'ala, banallahu lahu baitan fil jannah. Di situ tidak ada jaminan masuk surga. Nabi cuma mengatakan, siapa yang bangun masjid di dunia karena Allah, maka akan dibangunkan istana di dalam surga. Kalau dia tidak sholat, tidak masuk. Jelas. Kan begitu. Kan dibangunkan rumah. Makanya orang yang bangun masjid itu tidak dijamin masuk surga. Cuma dijamin ada rumahnya di dalam. Tapi kalau kau tidak sholat, tunggu dulu bos. Biar 100 masjid kau bangun, mohon. Kenapa tidak punya kuncinya? Kan itu kuncinya. Makanya dikatakan, siapa yang membangun masjid di dunia, dibangunkan istana di hari kemudian.
Tapi memelihara anak yatim, kata Nabi, dia akan bersamaku di surga. Seperti kata Nabi. Jadi kalau bapak mau dapat jaminan, pelihara anak yatim. Tapi anak yatim itu adalah anak yang belum mandiri, kemudian meninggal orang tuanya. Jangan bilang semua yang mati bapaknya, bahwa banyak yang di situ. Jadi masalah ini. Jadi itu yang dicari, anak yatim kemudian pelihara. Saya juga sebenarnya kalau panti asuhan, saya pernah kasih tahu ulama kita bagaimana dengan mendirikan panti. Dia mengatakan itu juga sebenarnya panti masalah. Kenapa? Karena anak dilepaskan dari serabut keluarganya. Mestinya anak itu tidak diambil dari keluarganya, tetap tinggal di keluarganya supaya ikatan keluarga tetap utuh bersama anak itu, tapi kita yang danai dia. Sama orang yang tidak punya anak, Pak. Orang yang tidak punya anak, siapa yang mendoakan kita nanti? Bila tetangga, enggak. Tetangga itu, Pak, jangan tidak mendoakan. Nanti kalau hidup, mendoakan. Bilang ada di kemanakan, oh iya, kemanakan. Kalau harta masih ada, masih doakan. Kalau mati, sudah selesai. Ya. Anak saja Pak biasa tidak mendoakan kita, dikirim ke Makassar kuliah, nanti menelpon kalau habis uangnya. Enggak begitu. Tidak pernah bertanya bagaimana keadaan kita Pak, bagaimana keadaan kita masih asik dia. Enggak pernah. Nanti habis uangnya Pak, habis uangku kirimkan dulu. Setelah kiriman sampai cuma SMS, kirimannya sudah masuk. Enggak pernah tanya padahal kita masih hidup ini. Nanti baru mati bagaimana Pak? Makanya ibu-ibu yang punya emas banyak jangan simpan banyak lah. Selalu dipakai ke pesta pernikahan dari sini sampai sini. Begini kayak begini. Tapi tidak ada jadi seorang di kampung saja banyak. Itu ditanya lewat mana, bilang lewat sana. Karena kesibuk nih, semua kuning kepalanya, kuning di sini, jalannya juga bengkok begini. Bagaimana memperlihatkan semua emas orang saat itu Pak? Tapi tidak ada di Sorong, tidak ada. Itu toko emas berjalan. Makanya hati-hati yang kumpul emas banyak, kalau meninggal pasti istri kedua yang ambil. Iya. Begitu. Nah, makanya miliki memang. Harta itu nanti dimiliki ketika kita sedekahkan. Itu tidak akan. Kenapa ada bacaan? Oh ini sudah setengah jam. Terakhir. Kenapa ada bacaan berubah dalam salat? Dari Allahu Akbar berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Itu gara-gara sedekah. Isra Mi'raj itu ketika perintah salat datang, itu tidak ada Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar semua. Ruku Allahu Akbar. Bangkit dari ruku Allahu Akbar, sujud Allahu Akbar. Dan berubah itu cuma salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja yang beda. Tapi setelah Nabi lakukan sholat lebih 1 tahun, itu gara-gara Sayyidina Ali berubah. Gara-gara sedekah yang dilakukan Sayyidina Ali, kalimat Allahu Akbar berubah menjadi Sami Allahu liman hamidah. Sehingga malaikat sahabat mengatakan Rabbana lakal hamd. Itulah sehingga kenapa ketika imam mengatakan Sami Allahu liman hamidah, kita mengatakan Rabbana lakal hamd. Itu semua pun tidak. Itu sedekah. Nanti saya ceritakan itu. Ini sudah mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa memanfaatkan bulan ini untuk kita manfaatkan untuk bersedekah. Kita bersyukur Pak kalau masih bisa dapat Ramadan tahun depan. Kemarin ketika Covid, semua masjid ditutup. Jamaah marah. Mau semua lebaran. Mau semua pergi taruh. Pokoknya sembunyi-sembunyi taruh. Di masjid dekat rumah saya Pak, ditutup di depan, tahuran di dalam. Yang protes itu banyak, pokoknya yang tidak pernah sholat tarawih semua protes di media. Kenapa ditutup? Islam juga ini, Pak. Sekalinya dibuka masjid tidak ada juga. Tidak bilang. Kemarin yang protes kemarin ini betul-betul tidak lucu. Ternyata memang begitu ya. Jadi memang ujian dalam kehidupan ini besar Pak. Makanya saya mengatakan kita bersyukur masih bisa melaksanakan sholat tarawih, dijauhkan dari segala bala. Maka kita harus banyak berdoa dan banyak menolak dengan banyak bersedekah. Karena itu yang akan menjadikan malaikat mendoakan kita. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Tapi penutup kata kunci saya kasih tahu. Kemarin saya katakan, kalau bapak ibu sedekah, jangan dibuang uangnya di celengan. Jangan dibuang. Mestinya sebelum memasukkan di situ apa yang kita mau minta. Kan Allah sedang bilang, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Kalau kau kasih saya 1, saya akan kasih kau 10. Yang 10 itu diminta Pak. Minta itu apa yang kita mau minta. Makanya sedekah, kalau ada sesuatu yang tidak cukup, kita mau beli mobil, tidak cukup uang, cukup bukan itu. Kalau barang jualan tidak mau laku, ya sedekah. Saya kasih analogi sederhana. Kalau ada air di selokan tidak mau jalan, tidak bisa lewat, tidak bisa mengalir, itu selokan digali atau ditimbun. Tadi kan, makanya kalau ada barang tidak mau laku kan, bagaimana caranya? Ya sedekah. Itu aja kuncinya. Sampai habis. Itu kuncinya. Makanya orang yang kalau ada rezeki tidak bisa bertambah, kuncinya di situ Pak. Angkat dengan sedekah, angkat dengan sedekah. Maka Allah akan buka. Karena malaikat yang mendoakan kita. Kalau kita berdoa Pak susah diterima. Kenapa? Sering bohong.
Tidak ada orang, tidak pernah bohong di sini. Mulut ini kadang sering berbohong. Kehidupan sholat kita jauh dari kehusyuan. Tapi kalau malaikat yang doakan, itu yang lebih cepat. Makanya orang yang sedekah itu akan didoakan para malaikat. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum.